integritas pendidikan yang dilakukan oleh KPK. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan temuan ini, kita akan langsung berbincang dengan pengamat pendidikan Ubaid Matraji melalui sambungan Zoom yang saat ini sudah terhubung di Berita Satu Sore. Dan sebelumnya pemirsa kami juga telah menghubungi pihak Kemendikbudristek, namun sayang sekali belum ada yang bisa bergabung hingga sore hari ini. Selamat sore Pak Ubaid. Selamat sore. Baik, Bapak, kalau kita simak terkait dengan temuan ya dari SPI KPK tersebut dengan adanya indikasi korupsi ataupun suap di lembaga pendidikan, bahkan angkanya disebut pada tahun 2024 data terakhir ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini mengalami kenaikan. Pandangan Anda seperti apa? Memang benar praktek koruptif di masa penerimaan murid baru SPMB ya, atau kemarin istilahnya adalah PPDB, dari tahun ke tahun bukan mengalami penurunan, tapi trennya terus mengalami kenaikan ya. Model-modelnya juga sangat beragam, mulai dari pungutan liar, jual beli kursi, titipan, manipulasi di jalur-jalur prestasi maupun di jalur-jalur yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa SPMB atau sistem penerimaan murid baru kita ini masih banyak ditemukan praktek-praktek koruptif yang mestinya itu tidak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan yang penting digarisbawahi bahwa modus-modus ini itu sebenarnya terjadi setiap tahun gitu ya. Dan masyarakat dan juga para pengamat mempertanyakan kenapa ini diulang lagi ya dari tahun ke tahun. Betul. Tanpa ada perbaikan sistem, bagaimana sistem ini bisa menutup celah-celah praktek koruptif ketika penerimaan murid baru ini. Dan kita berharap bahwa di tahun ini ya pungutan liar, kemudian jual beli kursi dan juga modus-modus yang lain itu bisa ditutup rapat sehingga tidak terjadi dan angkanya tidak semakin besar. Baik, nah jika ternyata ini bukan merupakan temuan atau hal baru, karena datanya menunjukkan tiap tahun mengalami peningkatan, Anda juga menyebutkan modusnya sangat beragam. Dan jangan-jangan ini sudah menjadi rahasia umum ya Pak ya. Nah menjadi pertanyaan saya, kalau dari pihak Anda menganalisanya, apa yang menjadi pemantik praktik-praktik ini seperti tumbuh subur saat proses PPDB atau SPMB tersebut? Jadi pemicu utamanya adalah sistem penerimaan murid baru ini yang dirasa oleh masyarakat masih sangat diskriminatif dan belum berkeadilan untuk semua gitu ya. Jadi pemerintah daerah selaku panitia penerimaan murid baru selalu sibuk dengan yang namanya daya tampung sekolah negeri. Padahal masyarakat mengetahui, kita semua mengetahui bahwa yang namanya daya tampung sekolah negeri itu amat sangat terbatas ya. Dan mayoritas ya, kalau kita kalkulasi ya, calon murid itu mayoritas pasti gagal masuk sekolah negeri gitu ya. Contoh misalnya di Jakarta, jenjang SMA itu kursi yang tersedia cuma 35%. Di daerah-daerah yang lain juga kisarannya sekitar 30%. Artinya mayoritas 70% ya calon murid yang ingin mendaftar di sekolah-sekolah negeri itu pasti tidak lolos. Nah, ketika tidak seimbang nih antara calon pendaftar dengan daya tampung yang sangat minim sekali, maka muncullah yang namanya transaksi pungutan liar, transaksi jual beli kursi, transaksi manipulasi jalur prestasi dan seterusnya. Jadi antara calon daya tampung yang disediakan oleh pemerintah itu tidak seimbang gitu. Nah, ketika calon murid jumlahnya sangat banyak, sementara daya tampungnya sangat kurang, maka disitulah celah-celah jual beli kursi ini terjadi. Karena kalau kita bandingkan ya, ketika calon murid ini berhasil masuk sekolah negeri, maka mereka tidak menanggung beban biaya pendidikan ya. Kalau misalnya SD selama 6 tahun, kalau SMP selama 3 tahun dan SMA 3 tahun.
Bayangkan kalau misalnya mereka gagal, otomatis mereka akan masuk sekolah swasta dan biayanya sangat besar sekali di sekolah swasta itu. Mulai dari biaya masuk, ada biayanya, ada semesteran, ada tahunan, ada hal-hal lain yang tidak di-cover oleh pemerintah, sehingga semua itu beban yang harus ditanggung oleh peserta didik atau orang tua. Dari situlah kemudian masyarakat merasakan ada layanan hak anak atas pendidikan ini diskriminasi ya antara anak negeri dengan anak swasta. Nah, mestinya pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa menjembatani ya supaya praktek-praktek pungli dan jual beli kursi ini bisa diminimalisir. Karena sejak awal pemerintah daerah sudah menyiapkan daya tampung sejumlah calon murid yang ingin mendaftar. Baik, baik. Nah, jika seperti itu, Pak, menurut Anda sejauh ini berarti sistem pengawasan yang juga dijalankan oleh pemerintah tidak berjalan dengan efektif dong ya. Lantas apa kira-kira strategi yang paling bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek? Karena kan ini juga memberatkan bagi orang tua yang memang anaknya seharusnya berhak untuk bersekolah di sekolah tersebut tetapi harus tersingkir karena ada praktik-praktik koruptif tadi, atau memang yang paling benar adalah dengan mengubah lagi sistem zonasi ataupun pendidikan yang berlaku saat ini. Seperti apa? Iya, jadi menurut saya supaya ya berkeadilan untuk semua, maka harus ada perubahan di level sistem gitu ya. Jadi masalah PPDB ini ya, karut-marut ini itu tidak pada level implementasi ya, tetapi pada level sistem. Ketika pada level implementasi, maka mungkin itu terjadi di hanya satu kota saja atau di satu provinsi saja. Tetapi ketika pungutan liar itu terjadi di hampir merata di seluruh provinsi, bahkan temukan KPK sampai 51%, itu menunjukkan bahwa problemnya bukan di level implementasi, tapi problemnya ada di level sistem ya. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan SPMB ini gitu. Jadi dalam aturan mulai dari periode yang lalu sampai hari ini tidak ada kejelasan soal bagaimana nasib calon murid yang sangat banyak sementara daya tampung yang kurang ini. Dari tahun ke tahun mestinya karena itu adalah kunci, maka kewajiban pemerintah daerah mestinya dalam sistem SPMB itu ketika daya tampung sekolah negeri tidak cukup, maka pemerintah daerah wajib ya menyediakan daya tampung calon murid dengan bekerja sama dengan sekolah swasta. Itu mestinya seperti itu. Tetapi kenapa kemudian dari tahun ke tahun sistem itu tidak mewajibkan ya? Tidak mewajibkan pemerintah daerah supaya menyediakan daya tampung calon murid sejumlah dengan anak-anak usia sekolah itu. Nah, ketika sistemnya ini tidak berkeadilan, maka semua anak, ya, semua orang tua merasa saya berhak. Gitu. Semuanya merasa berhak. Maka ketika semua merasa berhak, maka ada prinsip ya di antara orang tua itu, kalau kita tidak melakukan curang, itu mereka akan dicurangi. Dan saya pikir ini berbahaya. Karena itulah orang tua yang punya resource uang misalnya, mereka akan gunakan untuk membeli kursi. Sementara beberapa orang tua yang lain punya resource kekuasaan, ya mereka nitik melalui orang dalam dan seterusnya gitu ya. Sehingga ketika sistemnya belum berkeadilan untuk semua, maka dampaknya adalah pelaksanaannya lebih karut-marut di lapangan. Karena masyarakat merasa kenapa layanan hak anak atas pendidikan ini belum bisa dirasakan secara inklusif dan berkeadilan untuk semua. Dengan nuansa diskriminasi, nuansa perlakuan yang berbeda-beda, nuansa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak itu menciderai pelaksanaan penerimaan murid baru ini. Baik, kita harapkan hal ini menjadi peringatan keras ya bagi pemerintah agar semakin sadar terkait dengan hal substansi akar permasalahan untuk mencegah praktik-praktik koruptif tersebut terjadi di lingkungan pendidikan kita. Terima kasih pengamat pendidikan Bapak Ubaid Matraji telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.